Halo brother, gimana? Halo, malam yang cerah, Malam yang Pak Tommy cerah. juga teman-teman. Iya. Wow bro, seger sekali nih kayaknya. Hmm, Hari ini gimana ya baru selesai aktivitasnya? mandi bro. Baru selesai mandi. Iya, thank you nih bro sudah Ya, meluangkan ya, waktu untuk sharing di Instagram Live. Kita sama-sama ya bisa belajar dari Bro Ongki Ojanto, salah satu mentor yang menurut saya luar biasa. Saya sendiri banyak belajar dari dia. Jadi malam ini beliau akan bagikan beberapa tips buat teman-teman di pasca corona sekarang ini. Ya bro, ya. silakan bro. Apa yang kita bahas nih, bro? Sebentar. Yes. Apa yang akan kita bahas malam ini? Malam ini tentunya bagaimana ya, tetap ibaratnya kita punya satu tema, bagaimana kita ini tetap bisa punya satu, eh, entah itu persiapan karir maupun usaha yang akan melejit, walaupun memang tekanan corona ini ada jelas. Oke. Jadi tahun 1970-an ada seorang pemuda di Amerika yang bernama Richard Bandler itu bertanya dalam hati dan dalam pikirannya, apa sih yang Oke? paling dicari orang dalam hidup ini? Lalu dia menemukan satu kata yang namanya adalah change atau perubahan. Tentu Change. teman-teman hari ini Anda kepengen bahwa hari ini harusnya lebih baik dibandingkan hari kemarin, tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang akan datang. Anda berharap juga sesudah COVID ini berlalu, kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan ketika masa ada pandemi COVID ini. Dan semua orang berharap hal yang sama. Lalu dia bertanya, pertanyaan yang kedua adalah, apa sih yang harus kita lakukan agar perubahan itu bisa terwujud? Nah ini menarik, punya korelasi erat dengan sebuah statement dari Brad Sugar. Dia mengatakan bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi ketika Anda dan saya, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang sering kita tanyakan. Kualitas pertanyaan yang kita tanyakan tergantung pada kualitas edukasi yang kita terima. Kualitas edukasi yang kita terima tergantung pada kualitas mentor yang Anda miliki. Jadi punya Yes. korelasi erat antara hidup Anda dengan hal-hal yang sering Anda tanyakan. Misalnya contoh, kalau hari ini Anda bertanya pertanyaan yang keliru, hasilnya keliru. Kenapa saya sial, kenapa saya gagal, kenapa saya apes, dan seterusnya. Hasilnya tidak membuat Anda berdaya. Lalu apa yang teman-teman saya harus lakukan di tengah situasi yang tidak enak ini? Tentu kita pengen berubah. Nah, perubahan itu hanya dua. Pak Tommy juga teman-teman yang lain. Satu, karena lingkungan memaksa kita berubah, sehingga kita berubah. Yang kedua, karena keputusan kita sendiri untuk berubah. Nah, hari ini bukan keputusan Anda mungkin, tapi lingkungan, situasi memaksa Anda berubah. Jadi saya pribadi tidak pernah seserius ini untuk memposting-posting sesuatu di Instagram. Namun situasi saat ini memaksa saya untuk berubah. Jadi saya ambil kursus bagaimana caranya Anda dan bagaimana caranya saya untuk mengoptimasi Instagram. Kemudian bikin konten yang menarik, lalu kita posting sehari bisa sekali, sehari dua kali. Karena situasi memaksa saya berubah. Jadi perubahan itu karena dua faktor, keputusan Anda atau karena situasi yang menghendaki Anda berubah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berubah? Yang pertama adalah sikap mental. Jadi Anda dan saya memiliki yang namanya sikap mental. Lalu yang kedua adalah metodologi atau caranya. Nah, cara yang paling cepat dan paling ekspres yaitu gunakan jurus TNI. TNI. TNI ya. TNI ya. T adalah temukan mentor atau orang-orang yang sudah mencapai hasil yang Anda harapkan. Jadi Anda menemukan orang-orang yang sudah mencapai hasil yang Anda harapkan, T-nya. N adalah niru apa yang mereka lakukan. Meniru bukan berarti Anda meniru copyright-nya. Anda meniru satu tindakan mereka atau cara mereka atau sikap mental mereka, motivasi mereka. Kemudian yang ketiga adalah intens melakukan hingga Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi gunakan jurus TNI untuk mencapai hasil yang Anda harapkan. Jadi saat ini menurut saya adalah kesempatan baik untuk Anda belajar. Jadi Pak Tommy juga teman-teman yang lain, Anda tentu sering banyak nonton online learning dan seterusnya. Ini mempersiapkan kita untuk bisa jauh lebih maju ketika situasi ini berangsur-angsur pulih dan normal. Yes. Jadi kurang lebih seperti itu, Betul betul. Pak Tommy. Ya. Jadi ada dikatakan bahwa dalam apa ya, orang yang gagal merencanakan sebenarnya sudah Hmm, merencanakan kegagalan, hmm, ya kan? betul, betul. Jadi di masa-masa seperti ini sekarang kita itu sebenarnya tentu Bro Ongki tahu ya, kalau padi itu seringkali kan diayak gitu ya di dalam sebuah Hmm, tampak gitu hmm. untuk dipisahkan kan, mana yang Ya, kotor, mana yang bagus ya. Nah kita hmm. sebenarnya menurut saya situasi ini seperti inilah sekarang.
Saatnya kita itu ibaratnya di shaking oleh yang kuasa, kemudian dia mau kita adalah shifting, bukan failing, bukan kita gagal loh, Ya, bukan, ya, ya, ya. tapi shifting. Jadi buat kita yang kemarin mungkin bisnisnya offline, kita memang udah waktunya. Sebenarnya online itu udah lama, tapi kan kita nggak Ya, mau betul. berubah. Kenapa? Karena kita pikir Ya, betul. nyaman, nyaman. Ya, ya. Customer masih tetap beli sama saya, ya kan? Setuju, setuju. Hidup dengan keadaan yang standar-standar saja. Padahal saya tadi juga baru ketemu dengan beberapa, termasuk Bro Ongki, saya salut juga, adalah mereka yang sudah cepat-cepat melakukan satu terobosan. Dalam kondisi sekarang orang mungkin lagi pada ketakutan, tapi mereka belajar. Mereka belajar, oke, ya saya terima keadaan ini, tapi saya harus ngapain? Lalu mereka mengambil langkah-langkah taktis yang bisa dilakukan. Ya udah, trainingnya segala hal langsung diubah menjadi online training. Dan Ya, ini betul. menurut saya akan grow lagi. Termasuk nanti, setahu saya hari Kamis ya, Bro, ada satu acara ya bersama Ernest Betul. ya. Nah, Jadi teman-teman, betul. Jadi saya pribadi berpikir bahwa apa sih yang bisa kita kerjakan di tengah keterbatasan saat ini kan? Jadi saat ini kan orang lebih banyak bertahan dibandingkan menyerang. Apa yang kita bisa lakukan tentu adalah kreativitas. Jadi kreativitas itu value-nya begitu tinggi, effort dalam hal uang yang kita keluarkan tidak begitu banyak, dan kita bisa lakukan di rumah. Jadi tahukah teman-teman bahwa industri kreatif tahun 2018, uang yang beredar di sana 1.000 triliun. Jadi Anda bisa bayangkan ada 1.000 triliun yang beredar di industri kreatif itu. Ada sekitar 16-19 tipe industri kreatif, termasuk kuliner di sana, termasuk ya YouTubers di sana, fashion design di sana, dan seterusnya. Nah, poin terbesarnya adalah gimana caranya? Jadi kadang-kadang Anda dan saya bukannya nggak bisa, tapi kita belum tahu caranya. Anda tahu caranya pasti bisa. Dan itulah yang mendorong saya untuk mengundang Ernest. Jadi hari Kamis nantinya jam 1 siang, itu sampai jam 2. Kita akan bicara tentang bagaimana menggali kreativitas, termasuk saya akan bicara tentang yang namanya adalah Disney Model. Jadi Disney Model ini yang saya gunakan sehingga saya bisa nulis 7 buah buku saat ini. Nah, saya punya ada 7 cabang laundry coin di Indonesia. Kemudian saya punya beberapa properti. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya tahu caranya. Jadi kalau Anda tahu caranya, Anda jauh lebih mudah untuk melakukan itu. Disney Model adalah satu modeling atau satu proses peniru atau peniruan yang dilakukan oleh beberapa pakar NLP terhadap seseorang yang namanya Walt Disney. Jadi kita kenal Walt Disney salah satu kreator yang terhebat di dunia. Kemudian dia punya 3 step, ternyata step langkah-langkah untuk menciptakan sesuatu: dreamer, realis, dan kritik. Nah, ini akan saya bagikan dalam video nantinya atau dalam Zoom nantinya. Nah, sayangnya adalah tempat ini kita batasi agar nanti Anda bisa berinteraksi, tanya jawab, dan seterusnya juga. Dan Pak Tommy juga teman-teman, setiap bulannya kita punya event-event yang saya akan ajak beberapa teman, nah termasuk Pak Tommy kan, hari ini kita talk show, beberapa teman untuk join bersama saya. Jadi tanggal Anda bisa catat nantinya, tanggal 19 Juli, nah saya talk show bersama salah satu sahabat saya, Pak Hendy Setiono. Beliau adalah kebab Turki Baba Raffi, punya lebih dari 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian punya di 9 negara. Jadi ini menarik sekali. Kemudian nanti tanggal 1 Juli, kita akan bicara satu yang menarik sekali dengan Pak Bong Chandra. Jadi beberapa teman-teman yang saya ajak untuk kita berbagi sesuatu agar teman-teman yang di rumah ini Anda menyiapkan diri ketika kondisi berangsur-angsur normal, Anda bisa tidak saja legit kembali lagi. Normal, namun Anda bisa berlari lebih kencang, Pak Tommy. Iya. Nah, lihat sendiri bagaimana Pak Ongki telah mempersiapkan loh. Jadi kalau dari sekarang ini sebenarnya bukannya waktunya kita untuk merasakan tekanan ini secara terus-menerus. Ini akan membuat kita merasa sangat terdesak dan juga semakin down. Yang diperlukan adalah Anda mulai aja, tuliskan gitu loh. Persiapan-persiapan apa yang Anda ingin lakukan, dan dimulai dengan hal-hal yang pasti bisa Anda lakukan dulu. Banyak sekali orang-orang kadang-kadang mungkin lihat, wih keren ya Pak Ongki ya, gila public speaking-nya bagus. Saya pengen jadi kayak Kotomi nih, jadi pengusaha sukses. Terus terang, saya tidak pengen jadi Pak Ongki. Pak Ongki juga tidak mau jadi seperti saya. Kenapa? Karena kami tahu tidak mudah untuk menduplikasi total seseorang itu seperti itu. Buat apa kita menjadi orang lain? Belum tentu kita bahagia dengan keadaan dia. Kita hanya melihat sisi luarnya saja. Tapi temukanlah tadi yang
Bro Ongki ada kasih kita satu penyampaian yang bagus adalah temukan. Saat ini kita tenang, kita temukan kembali potensi diri kita. Apa yang kurang, kita belajar. Apa yang kita suka, kita perdalam. Dan banyak sih sebenarnya metode cara-caranya teman-teman bisa ketemu lagi. Kok Tommy, saya nggak tahu nih, saya habis di PHK, saya stres banget, saya nggak tahu mesti ngapain. Nah, nanti abis ini mungkin Bro Ongki juga ada saran buat teman-teman yang mengalami PHK ataupun usahanya close. Tapi bagi saya, yang pertama adalah teman-teman coba dalam kondisi seperti sekarang, jangan down, tapi coba ingat kembali waktu masa kecil Anda suka dengan hobi apa. Hobi positif ya, misalnya suka nyanyi, suka apa, lakukan saja. Lakukan secara live, lakukan apapun. Ketemu dengan teman-teman di media sosial seperti saya dengan hari ini dengan Pak Ongki, selalu akan ada caranya. Dan itu akan men-trigger kita untuk positif. Dan ketika kita sudah happy, endorfin ini sudah jalan, kita nanti punya ide kreasi yang banyak. Yang kedua, waktu Anda mau remaja, biasanya punya satu mulai kelihatan hobi-hobi tertentu yang Anda suka. Apakah itu ada yang suka melukis, ada yang suka musik, dan sebagainya. Nah, tadinya jadi karyawan, Anda kerja dari jam 10 sampai jam 5 sore, Anda mungkin nggak punya waktu untuk mengembangkan bakat Anda. Ternyata Anda tuh punya suara yang bagus. Anda nggak pernah latih. Nah, ini kesempatan, kita juga bisa latih. Siapa tahu memang Anda adalah penyanyi yang akan melejit karirnya. Kita nggak tahu. Sekarang dengan YouTube, mudah ya bro ya? Seseorang yang tiba-tiba viral, ya kan? Banyak loh kita lihat kayak ada penyanyi Tulus ya, Tulus itu kalau nggak salah. Ya. Nah, cuman Reisha, Tulus, Justin Bieber dan seterusnya. Ya. Iya. Nah, itu Ya, yang mungkin kedua, Pak Tommy ya next singer. Nah, lalu yang ketiga mungkin yang ketiga adalah coba temukan kita bisa bantu orang lain apa gitu loh. Kita mengamati situasi. Oh iya ya. Oh ini teman saya lagi mau kerja ini. Dia mungkin butuh bantuan. Dia butuh makanannya, dia butuh di endorse. Mungkin kita bisa bantu. Saat ini kita I.O. Kita punya pengalaman di bidang marketing. Tapi karena ada kondisi corona, kita gagal. Eventnya banyak yang fail. Tapi kita bisa lihat ada teman kita yang mau jualan, mereka kesulitan. Dan Anda punya caranya, coba dibantu. Siapa tahu abis ini Anda bisa jadi online marketing atau apapun masih ada. Jadi apa? Temukanlah kesulitan-kesulitan orang lain di sekitarmu dan bantu mereka selesaikan. Nah, lalu mungkin yang keempat bagi saya adalah sebenarnya inilah kesempatan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mentor kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada, bukan Pak Ongki maupun saya yang bisa menolong teman-teman, tapi orang yang di depan cermin yang akan bisa menolong Anda. Anda habis ini keputusannya mau jadi apa? Bicara kemarin di PHK, ya itu sudah selesai lah. Tutup buku saja. Yang paling penting adalah pikirkan ke depan mau seperti apa. Nah, nanti mungkin bagian ini nanti Pak Ongki bisa mengakselerasi teman-teman bisa lebih lagi semangat ya untuk mencapai next journey-nya. Lalu saya selesaikan yang kelima adalah sebenarnya dalam hidup ini siapa sih yang Anda cintai? Kadang-kadang kita fokus mencintai orang tua kita akan berusaha mati-matian loh. Kalau kita pikirin kita stres habis di PHK, itu memang down. Saya mungkin Pak Ongki juga setuju. Kita kaget, shock gitu ya. Mendadak nggak bisa kerja lagi, mendadak kehilangan, dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa ambil waktu sejenak untuk mengerti bahwa kita ini nggak sendirian hidup. Kita ini ada orang lain yang bergantung pada kita. Ada mama kita, ada papa kita yang sudah tua, sakit-sakitan, butuh pertolongan kita. I think itu akan membuat kita akselerasinya kembali spirit up. Dan itu biasanya ide ini akan memunculkan, kalau punya cinta di dalam tubuh, ini akan membuat otak kita berpikir keras, apapun gue akan lakukan deh. Jadi sales pun, marketing apapun gue akan jalan deh. Selama itu halal ya teman-teman. Ya bro, silakan bro. Ya. Sambung dari mana nih Pak Tommy? Gimana nih, kalau kondisinya sekarang kan banyak sekali teman-teman kita tahu mereka stuck di dalam rumah, shock, mau usaha nggak bisa, jualan juga turun, lalu ada juga yang profesional di PHK, ini kan mereka mentalnya kaget ya. Ya, ya betul. Jadi paling pertama adalah kita harus tahu tentang masalah, arti sebuah masalah kan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perubahan itu kan karena ada dua faktor kan. Satu adalah karena internal diri Anda memutuskan berubah, yang kedua karena situasi kondisi yang memaksa Anda berubah. Dan hari ini kita bicara tentang situasi kondisi. Masalah
akan membuat Anda tumbuh dan berkembang. Jadi kalau Anda dan saya masuk kepada 4 zona kan, kita bicara satu namanya fear zone. Jadi kita dalam zona ketakutan, kekhawatiran, zona nyaman, kemudian ketika kita pengen keluar, kita masuk pada zona ketakutan tadi, fear tadi. Kita khawatir, takut, gagal, kemudian beberapa hal-hal yang kadang-kadang menghambat kita untuk bertindak maju. Namun ketika kita sudah melakukan tadi, maka kita masuk ke zona yang berikut, learning zone. Jadi masuk zona belajar, kemudian kita masuk kepada growing zone. Masalah sebetulnya kita bisa lihat dalam 3 sudut pandang atau tiga hal yang berbeda, atau 3 manfaat, 3 benefit, atau 3 faedah bagi Anda dan saya. Sama seperti halnya kalau teman-teman Anda dan saya kan, misalnya kita jarang olahraga, kemudian kita kepengen olahraga, ya Anda ke gym misalnya, kemudian di gym itu Anda harus mengangkat barbel atau mengangkat dumbbell. Ketika Anda belum biasa, maka yang terjadi adalah ya pasti ada sakit, ada nggak nyaman, ada sesuatu yang tidak mengenakan ketika pulang di rumah. Itu adalah indikator bahwa otot-otot Anda rusak. Jadi ketika Anda nge-gym, tujuan Anda sebetulnya adalah harus merusak otot Anda. Jadi ketika Anda tidur malam, maka serat-serat otot itu terjadi recovery dan dia membentuk serat yang baru untuk menutup kerusakan itu, menjahit kerusakan itu, sehingga otot Anda menebal. Karena itu Arnold Schwarzenegger mengatakan no pain, no gain. Jadi situasi yang tidak enak menyebabkan kita, satu, secara intelektual kita akan meningkat intelektual kita atau IQ kita meningkat. Kenapa? Karena Anda berpikir, mencari solusi kan? Jadi saat ini kan semua orang mencari solusi atas masalah yang terjadi. Apa masalah yang tadi? PHK, kemudian kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Orang berpikir. Lalu yang kedua, masalah yang terjadi saat ini akan menyebabkan otot-otot mental kita bertumbuh. Anda bisa mengendalikan stres, Anda bisa tadi mengendalikan rasa takut. Itu kan tingkat stres yang Anda kendalikan. Jadi otot-otot emosional kita bertumbuh. Dan yang ketiga adalah otot spiritual kita berkembang. Jadi situasi saat ini memaksa Anda dan saya untuk mungkin doanya lebih kencang, sholatnya lebih rajin misalnya, apalagi sekarang di bulan Ramadan dan seterusnya. Sehingga menyebabkan otot-otot mental kita tumbuh, intelektual kita tumbuh, otot spiritual kita juga berkembang. Jadi 3 hal tadi yang menjadikan masalah itu sebetulnya adalah kesempatan Anda untuk berkembang. Karena ada 4 zona tadi kan. Anda zona nyaman, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Anda harus keluar dari zona nyaman, masuk ke zona ketakutan, fear zone. Ketika Anda fear tadi dan Anda bisa mengendalikan itu, Anda bisa mengatasi itu, Anda masuk kepada learning zone. Jadi dalam ketakutan selalu ada hal baru yang bisa Anda pelajari. Ya, contoh misalnya hari ini, apa yang saya pelajari? Banyak. Saya belajar tentang digital marketing kan. Lebih intens. Saya belajar tentang YouTube, saya belajar tentang Instagram, lebih intens. Kemudian sesudah proses belajar terjadi, maka kita akan growing atau akan bertumbuh. Jadi ada banyak hikmah di balik semua masalah, Pak Tommy, juga teman-teman yang ada di sini. Jadi masalah, ya betul, akan ada ketidaknyamanan, ketidakenakan, dan sebagainya. Namun, di balik itu ketahuilah bahwa ada 3 benefit yang langsung atau tidak langsung Anda alami untuk membuat Anda tumbuh dan berkembang. Oke. Ada lagi, Pak Tommy, kira-kira? Ya, bro, saya sendiri mengenal bro udah cukup lama. Dan salah satu hal yang membuat saya sangat menarik adalah kemampuan public speaking-nya bro itu buat saya itu mengagumkan. Nah, mungkin ada tips-tips tertentu buat teman-teman yang ikut join malam ini nonton. Kondisi sekarang kan banyak sekali teman-teman kita melakukan marketing. Ya, jadi sendirinya jualan gitu melalui Instagramnya, melalui live-nya, bikin video, posting makanan. Tapi kadang-kadang sulit sekali mereka berbicara dengan lancar gitu ya. Ada nggak bro tips-tips tertentu untuk teman-teman yang memulai jualan dari rumah, produk-produknya dia untuk bicara di depan kamera? Betul. Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi ketika kita bicara depan kamera, tentu satu kita harus mempersiapkan apa yang kita bicarakan. Jadi mempersiapkan apa yang Anda bicarakan, seperti kata Tommy tadi kan, ketika Anda membuat rencana, maka kegagalan akan minim. Ketika Anda tidak membuat rencana, maka Anda berencana untuk gagal. Anda harus punya skrip. Jadi semua hal dalam konteks broadcasting yang simple, sederhana, atau yang kompleks, misalnya kan yang sederhana nih kan, Anda all by design. Jadi ingat, segala sesuatu itu harus by design. Semua harus didesain. Anda mau ngomong apa nih? Oh, saya mau ngomong tentang produk saya. Apa produk Anda? Oh, produk saya, Pak, misalnya handphone. Berarti Anda harus tulis skripnya. Semua harus ditulis. Lalu,
menulis skrip ini kan cuma dibagi 3, Pak Tommy. Satu adalah introduction atau Ibu Budi Cantik kan, introduction, body, dan conclusion. Jadi ada kalimat pembuka, ada yang namanya isi presentasi, ada kalimat penutup. Ini harus Anda desain. Karena merancang itu akan menyebabkan Anda jauh lebih baik menyampaikannya. Jauh lebih baik ketika menyampaikannya. Ini harus didesain, semua harus dirancang, semua harus didesain. Lalu yang berikut, ketika teman-teman ingin jualan secara online, maka kata Joe Vitale atau pakar hypnowriting mengatakan ada 3 komponen, yaitu satu, kita bicara tentang Anda harus menjanjikan sesuatu. Kemudian yang kedua ada isinya atau bodinya. Kemudian yang ketiga adalah harganya. Jadi, nah ini ilmu baru nih. Saya baru belajar tadi sore jam Wow. 6, jam 7. Jadi agak lupa-lupa ingat. Bentar, saya sambil recall nih. Saya sambil Tapi recall. dengan proses Jadi yang seperti ini ya, dengan proses seperti ini kan juga membantu betul. kan, ya, membantu Pak Ongki juga kan. Kita Ya, jadi kita nggak mau diam gitu loh. Kita tetap berevolusi. ya, pengulangan adalah sebuah keterampilan. Jadi ketika Anda, nah ini proses belajar kan yang paling level terakhir ketika Anda belajar adalah Anda sharing. Jadi ketika Anda belajar, kalau Anda sharing, maka Anda jauh lebih ingat dibandingkan kalau Anda masuk. simpan sendiri. Nah, saya Betul. belajar sesuatu, langsung saya sharing. Saya belajar sesuatu, langsung saya sharing. Oke. Sebentar, saya sambil ingat-ingat nih. Ada tiga level tuh. Nah, sebentar, nggak apa-apa. Kita sambil ngobrol yang lain, kalau saya ingat saya sharing kepada Anda. Iya, boleh. Jadi teman-teman, sekali lagi, ketika Anda mau tampil depan kamera, ya tadi Anda susun dulu kan, harus kita susun. Yang kedua, kita latihan. Lalu sebelum Anda susun latihan, Anda harus tentukan platform yang Anda pakai. Anda mau pakai apa nih? Pakai Instagram kah? Pakai Facebook kah? Pakai YouTube kah? Dan seterusnya. Nah, namun yang paling penting sebetulnya begini, kesalahan terbesar orang dalam jualan adalah, satu, datang langsung jualan. Jadi Anda dan saya harus membangun. Betul, Anda dan saya hard selling bisa, namun apabila orang sudah trust kepada Anda. Ingat, penjualan terjadi karena trust atau percaya tadi kan. Kalau orang nggak percaya, ya minim kemungkinan dia akan beli dari Anda. Bagaimana caranya agar orang trust kepada Anda? Nah, ini saya baru tulis materi ini yang akan saya bawakan nanti hari Kamis. Ya, jadi hari Kamis saya punya kelas online di satu perusahaan. Saya bicara tentang propaganda diri. Ini materi baru yang saya baru tulis tadi, kemudian saya baru research yang saya baru sampaikan tadi. Propaganda diri. Jadi propaganda diri itu adalah begini. Salah seorang pakar propaganda dari Nazi mengatakan bahwa tidak penting hal itu baik atau hal itu buruk. Selama Anda mengatakan itu berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Jadi, misalnya contoh, Nazi misalnya, dia melakukan propaganda bahwa orang Yahudi itu jahat. Apakah jahat? Kita nggak tahu. Tapi propaganda itu dilakukan bahwa orang Yahudi akan mengambil alih dunia ini, Jerman dan seterusnya. Dia akan berulang-ulang, dan jadi kebenaran. Jadi sama halnya ketika Anda dan saya ke toko kan, kita belanja nih. Kan Pak Tommy atau saya ketika belanja sabun, kita nggak mikir lagi, ini beli sabun apa ya? Pasti ada satu merek tertentu yang Anda otomatis ambil. Kenapa? Karena Anda termakan propaganda. Yes. Ya, Anda termakan propaganda. Nah, hari ini saya dan Pak Tommy kan sementara melakukan propaganda nih. Jadi, sekali lagi, tidak penting hal itu baik atau buruk, selama Anda katakan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Nah, kalau kita tarik sedikit mundur, kata-kata kan adalah doa. Iman datang dari pendengaran. Apapun yang Anda ucapkan terus-menerus, atau Anda dengarkan terus-menerus, akan menimbulkan keyakinan dalam diri Anda tentang hal itu. Nah, sekarang kita bicara kembali ke poin kita. Propaganda diri artinya, saat ini arus informasi begitu terbukanya dan Anda bisa masuk ke sana untuk melakukan propaganda bahwa Anda yang terbaik di suatu bidang. Misalnya contoh, hari ini saya seorang trainer nih. Apakah saya orang paling pintar public speaking di Indonesia? Jawabannya tidak. Begitu banyak orang yang lain. Namun saya melakukan propaganda diri bahwa saya adalah orang yang paling pintar public speaking. Nah, kalau kata Aristoteles, ada 3 komponen yang harus Anda miliki, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah kredibilitas. Jadi ketika saya ingin dikenal sebagai seorang pakar public speaking, saya harus memakarkan diri. Nah, ada 3P. Nah, saya baru tulis di Instagram saya. Bagi teman-teman yang belum follow, Anda follow Instagram saya. Bagaimana cara meningkatkan value diri. Ada 3P. P yang pertama adalah penampilan. Nah, kenapa hari ini saya nggak berpenampilan pakai kaos? Karena saya ingin membranding diri saya sebagai seorang pakar public speaking. Saya harus berpenampilan layaknya pakar public speaking. P yang pertama, penampilan. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi ketika saya ingin dikenal sebagai pakar di sebuah bidang,
saya harus memiliki pengetahuan di bidang itu. Nah, bayangkan hari ini kalau saya mengatakan saya pakar public speaking, ngomongnya Bapak Ibu kita akan saya tidak mencerminkan hal itu. Jadi penampilan, pengetahuan, yang ketiga adalah perkataan saya. Jadi kata-kata kan luar biasa dampaknya. Oleh karena itu ketika Anda ingin meningkatkan citra diri, yuk lakukan 3 hal ini. Jadi penampilan Anda jaga, kemudian belajar terus, tingkatkan pengetahuan Anda, lalu jaga perkataan Anda. Nah, inilah teman-teman yang akan membuat Anda menjadi pakar di suatu bidang. Nah, kemudian kita kembali ke topik kita tadi, bukan kembali ke topik, balik poin awal. Jadi Anda susun, ingat Ibu, Budi Cantik, introduction, body conclusion, lalu Anda latihan depan cermin, sesudah itu Anda lakukan propaganda. Artinya, Anda buat terus-menerus tema yang inline dengan topik Anda. Kalau hari ini Anda jualan asuransi, apa yang terjadi? Anda bikin konten yang berbicara ada hubungannya dengan asuransi. Anda bukan jualan asuransi langsung, tapi Anda bicara sesuatu yang ada hubungannya dengan jualan asuransi atau hubungan dengan asuransi. Nah, ini penting teman-teman. Itulah saya katakan butuh kreativitas. Lalu pertanyaannya begini, ada orang mengatakan, Pak, saya ini sering lupa gitu, atau sering bingung, Pak, saya nggak ada ide sama sekali. Kita harus nulis apa nih? Nah, ide itu kan datang cuma 3. 1, hot issue. Apa sih hot issue hari ini yang Anda bisa angkat untuk dihubungkan dengan topik Anda, ya? Kemudian yang kedua adalah pengalaman harian. Apa sih pengalaman harian Anda hari ini? Apa sih pengalaman harian Anda hari ini yang bisa teman-teman korelasikan atau hubungkan dengan topik Anda? Lalu yang ketiga, yaitu edukasi, motivasi, dan inspirasi. Jadi, tulisan yang Anda buat, nah ini pentingnya teman-teman menulis nih. Anda bayangkan, saya hari ini punya 7 buah buku, bukan karena saya pintar, bukan, karena saya tahu caranya. Orang yang tahu caranya akan lebih mudah dibandingkan orang yang nggak tahu caranya. Sama kalau Pak Tommy dan saya belajar sulap kan, awalnya kan kita terpukau. Wow. Namun setelah Anda diajarin, Anda ngomong, oh, cuman gitu doang. Ya gitu aja. Nah, kenapa? Karena tahu caranya. Sama ketika nulis buku itu, bagi banyak orang tuh sulit, bagi saya tuh mudah. Kenapa? Karena saya tahu caranya. Jadi menulis itu adalah dasar untuk Anda bikin video yang tadi Pak Tommy tanya kan? Dasar untuk Anda bikin video. Anda kan mau harus ngomong nih di sosmed, entah berupa video atau berupa audio kan? Yes. Apa yang Anda omongkan ini harus Anda tulis. Menulis ini membutuhkan keterampilan untuk menulis. Datangnya dari 3 tadi hot issue. Misalnya contoh, hari ini apa hot issue-nya? Apa Tommy kira-kira? Ya, sampai sekarang pasti trending topik adalah corona. Nggak ada lain lagi. Corona, oke. Misalnya kita bicara. Ya. Kita bicara tentang corona. Saya bikin topik waktu awal-awal ya, waktu awal corona di dunia itu mungkin di Indonesia mulai gempar sekitar akhir Februari, awal Maret, akhir Februari mungkin. Saya bikin topik tentang virus akal budi. Jadi kan orang-orang waktu itu sangat takut tentang virus corona tadi kan. Nah, saya mengatakan bahwa ada virus yang lebih berbahaya. Ada sebuah buku yang saya ambil judulnya itu virus akal budi, di mana virus akal budi ini lebih berbahaya dibandingkan virus corona tadi. Apa sih virus akal budi? Ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan diri. Yaitu virus-virus atau bahasa NLP kita sebut dengan limiting belief yang menghambat Anda untuk bertindak maju. Nah, ketakutan akan menghentikan langkah kita. Namun sekali lagi, keberanian dengan bijaksana akan membuat kita tetap waspada dan mawas diri. Jadi sekali lagi Pak Tommy, kalau Anda tanya kepada saya apa Anda lakukan tadi, nulis tadi. Kemudian sesudah menulis, kita mulai latihan. Kemudian sesudah latihan ya kita take 1, take 2, take 3. Kita nggak tahu sampai take berapa gitu. Artinya sampai video itu jadi bagus, jadi menarik. Practice make perfect. Perfect. Ya, kita harus latihan. Even malah ada yang dikatakan adalah done is better than perfect. Yang penting lakukan saja dulu, ya. Betul. Nah, tapi dalam penerapan kadang-kadang kan gini, saat sudah ngomong begitu lancar, termasuk ngomong di panggung ataupun ngomong presentasi di depan orang, bahkan di kamera, itu terpaksa harus retake. Kenapa? Karena dalam perjalanan ketika sudah mulai nyaman ngomong, suddenly tiba-tiba masuk blank spot, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Itu bagaimana? Oke. 3.
Maju, mundur, jujur. Jadi ketika Anda tidak bingung apa yang harus Anda sampaikan, Anda maju pada poin berikutnya. Jadi orang tidak akan menertawakan Anda kalau ada lupa. Misalnya contoh, kan saya lupa tadi, yang Iya. tentang 3 poin tadi kan, ya saya mengatakan, ya saya nggak ingat, saya kan bukan Google. Ya, saya kan bukan mesin pencari kan. Jadi Anda mengatakan, ya satu, tentu Anda maju pada poin selanjutnya yang Iya. Anda ingat kan. Oke. Yang kedua, Anda mau mundur pada poin sebelumnya. Ya. Yang ketiga, Anda jujur seperti yang saya lakukan tadi. Pak, saya lupa poin ini. Saya lanjut dulu ya, nanti kalau saya ingat, saya sampaikan. Jadi sekali lagi, tidak berhenti berbicara karena yang membuat orang tertawa atau menertawakan Anda karena diam tadi kan. Orang tidak akan menertawakan Anda karena lupa. Namun karena ekspresi Anda mulai gelisah, Anda mulai lolo, Anda mulai cemas, itu yang membuat orang menertawai Anda. Kelupaan adalah hal yang wajar, tenang saja Pak Tommy. Ya, yang paling kurang ajar kalau lupa bayar utang, itu kurang ajar ya. So bagaimana dari tadi? Kalau lupa Udah apa berhasil sih, temukan oke. kembali? Sudah temukan Ya. kembali belum yang tadi lupa itu? Oke, Sudah ketemu tenang. kembali? Nanti saya buka email. Ini saya baru email nih. Boleh, Nah, boleh, tenang boleh. aja. Take your time. Oke, lanjut. Take your Tommy. time. Nanya. Ya, ya. Nah, dari tadi Apa yang setelah saya mau bagikan ditanyakan? 5 hal ya, 5 hal, Mhm. saya jadi nemu tambahan lagi dari yang Bro Ongki sharingkan adalah coba teman-teman temukan apa yang mudah bagi kalian tapi susah bagi orang lain. Mudah bagi kita tapi susah bagi orang lain. Ya, contoh nih, teman-teman bisa melihat bagaimana ada beberapa orang itu dengan mudah mereka menguasai coding. Di komputer itu mereka menguasai coding. Dan itu skill yang nggak semua orang miliki. Ada juga orang yang pinter dengan mudah dia bisa melukis. Padahal melukis itu Ya, buat betul. kita yang gambar susah gitu ya. Dan Tantangan, ketika dia sketch, Anda sketch gitu ya. Dan ketika itu direkam, lalu ditaruh di Instagram, suddenly itu begitu banyak disukai orang. Dan itu menimbulkan engagement. Orang tertarik untuk melihat. Betul. Dan ketika tadi saya lihat Bro Ongki cerita tentang bahwa kita practice make perfect, kalau kita berani, ibaratnya mengklaim dulu, ya, kita harus belajar menghargai diri sendiri dulu. Saya adalah pelukis pasir emas, misalnya gitu, yang terkenal di Indonesia. Nggak apa-apa, branding dulu aja, jalan dulu. Setiap hari lakukan, Ya, setiap hari lama-lama posting, ya terkenal ya. setiap hari posting, lama-lama Ya, orang betul. juga mengingat. Walaupun tadinya Ya. Anda mungkin bukan siapa-siapa, mungkin bahkan orang yang tahu Ya. Anda adalah, dia kan tadinya cuma pegawai bank yang dipecat tuh kemarin. Nggak ada masalah. Skill is Betul. skill. Nggak ada hubungan Ya, dengan jadi pekerjaan. orang yang bukan siapa-siapa, Iya. orang yang siapa-siapa kan dulunya juga bukan siapa-siapa, Pak. Ya kan? Orang bukan siapa. Iya kan? Orang bukan Yes. orang yang siapa-siapa sekarang kan dulunya bukan siapa-siapa. Iya. Nah, saya sudah ketemu Pak Tommy. Sudah ketemu, Anda bisa ya? catat nih. Ini ilmu baru nih. Saya baru Ya. buat tadi karena ada request dari salah satu klien saya untuk hari Kamis kan. Nah, ini pria janji buat halu. Nah, oke. Pria janji buat halu. Nah, Anda ingat ya, pria janji buat halu ya. Jadi Anda jangan terlalu percaya lah. Oke. Pria janji buat halu. P adalah problem. Jadi ketika Anda mau promosi di sosial media, Anda harus lontarkan problem. Apa sih masalah? Apakah Anda sering demam panggung? Nah, ini kan problem yang saya lontarkan kan? Yes. Pria. Lalu janji. Pria. Saya akan membantu Anda janji. Saya berjanji kan di iklan itu kan? Saya akan membantu Anda bisa berbicara dengan penuh percaya diri dalam waktu 20 menit atau kurang. Janji kan? Janji. Pria, janji, buat. Nah, buat ini adalah, nah sebentar, saya lihat contekan dulu nih, ilmu baru nih. Saya belum, bukti, Anda kasih bukti. Jadi kalau Anda mengatakan, tadi saya akan ulang ya, tadi problem kan, apakah Anda sering demam panggung, itu kan problem. Ya. Kemudian yang kedua, ini script hypnowriting. Kemudian yang kedua adalah, kita bicara tentang janji kan, saya akan membantu Anda untuk bicara dengan penuh percaya diri dalam waktu 30 menit atau kurang. Janji kan? Kemudian B adalah saya berikan bukti. B adalah bukti. Bikin kan? Pria janji buat kan? Buat. Buat adalah bukti. Nah, saya harus paparkan bukti bahwa saya bisa melakukan itu. Buktinya dari mana? Apakah itu testimoni? Apakah itu beberapa hasil riset dan sebagainya? Nah, kemudian halu adalah harga. Saya offering harganya terakhir. Jadi harga itu selalu terakhir. Nah, ini 4 ilmu baru. Jadi apa aja Pak Tommy? Pria, ya kan? Itu problemnya, ya kan? Problem. Kemudian
Kalau saya mulai bisa mengerti ini, kita temukan Janji, dulu nih janji. problem yang ada di masyarakat, lalu kemudian janji. Sehubungan dengan produk Anda. Tadi kan Pak Tommy tanya ke saya tentang bagaimana cara membuat satu materi presentasi yang ada hubungan dengan produk kan. Nah, Ya, kerangka tadi kan. Problem, menurut saya menarik. janji. Menurut saya menarik ini. Oke, saya bikin ya supaya teman-teman jadi mudah nih ya. Anda punya produk misalnya makanan atau minuman atau somai. Ya, kita gampang dari receh dulu, somai. Problem adalah saat ini di rumah semua stuck. Anda kangen ingin makan dimsum, ya kan? Problemnya adalah Anda nggak bisa Ya. keluar karena di mana-mana tutup. Problem. Betul. Kemudian janji, saya akan membantu Anda, saya akan deliver persis rasa yang biasanya Anda makan, ya Ya. kan? Kualitasnya juga tidak kalah dengan hotel berbintang, ya kan? Kemudian pria janji bukti. Buktinya kita Bukti. bisa sajikan bahwa kualitas ikannya kita bisa videokan, bagaimana proses pembuatannya, Oke. Iya, ada iya, konsistensi iya. tiap hari Betul. kita upload, bagaimana cara Ya, membuatnya betul. sampai bagus, menggunakan bahan-bahan yang bagus, dan yang terakhir harga. Mau pemesanan sekarang iya. kita bikin PO dulu. Jadi Iya. jangan buru-buru. Harga normal, Jangan harga tiap hari promo. jualan. Ya, Ya. harga promo. Anda beli sekarang, investasi sekarang, saya akan berikan harga khusus. Kita tarik dulu kan, semua orderan sudah Iya. masuk. Nanti satu kali Baru kumpul, buat. Yes. baru buat, itu sekali ngomong, wow, ini namanya siomay cepet sekali order. Nah, bayangin aja Ya. cepat sekali. Dan kalau tiap hari terus-menerus seperti tadi Bro Ongki bilang, kita postingkan secara konsisten. Ya, ini persistence ya. Practice make perfect. Setiap hari kita taruh di media sosial kita. Lama-lama Betul. Anda dikenal sebagai penjual siomay. Dan kalau dikenal betul. sebagai penjual siomay, nggak masalah sih. Yang paling kan Betul. rezekinya rezeki mercy. Setuju. Karena propaganda tadi kan, orang akan mengetahui, orang akan merasa Anda ahli karena Anda sering ngomong hal yang sama terus-menerus kan. Iya. Orang akan merasa Anda pakar karena Anda sering muncul di TV, karena Anda sering muncul di manapun bicara hal yang sama. Jadi Hendy tidak diingat lagi tentang kegagalan dia waktu di sekolah. Tapi Hendy selalu diingat dengan kebab babat Iya, kebab iya, babat api. betul. Iya, iya, Tidak betul, ada lagi setuju. orang mengingat segala keburukan yang kemarin. Tetapi yang diingat adalah prestasi hari ini. Betul, setuju. Jadi sehingga Anda dan saya tadi, apapun yang Anda lakukan terus-menerus, ya kita bisa sekarang, dulu mungkin agak susah, karena kita susah untuk memegang media kan. Namun sekarang kan media ada di tangan Anda. Ya. Media kan ada di tangan Anda nih sekarang. Anda tinggal bisa gunakan ini untuk membangun brand Anda, personal branding Anda, atau membangun branding yang ada hubungan dengan produk dan jasa Anda. Namun pertanyaannya cuma dua, Pak. Satu mau, dua Anda tahu. Anda mau pun nggak tahu caranya percuma. Anda tahu pun nggak mau juga nothing. Jadi tahu, mau dulu, baru Anda cari tahu. Kembali lagi ketika teman-teman Anda ingin untuk belajar tentang bagaimana cara meningkatkan kreativitas. Nah, saya mengajak teman-teman saya. Ini tidak mudah karena waktu mereka juga terbatas sekali. Dan kebetulan tanggal 7 nanti, 7 Mei, hari Kamis, jam 1 hingga jam 2, saya bersama Ernest Prakasa. Beliau adalah salah satu hitsmaker, jadi penulis beberapa film yang sangat terkenal sekali di Indonesia, tembus lebih dari 2 juta penonton. Kemudian kita akan bicara tentang Be Kreatif. Nah, caranya adalah seminar ini gratis, cuma Anda harus daftar karena Anda akan dibagikan link. Kalau Anda nggak daftar ya, kita nggak akan bisa bagikan link karena lewat Zoom nantinya. Caranya Anda WA, ketik daftar, kirim ke 0811 344 0909. Sekali lagi, 0811 344 0909. Yang terakhir 0811 344 0909. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagramnya Pak Tommy, Anda bisa follow beliau. Dan Anda juga yang belum follow saya, Anda bisa follow saya. Karena kita akan ada event setiap sebulan ini, kita 3 atau 4 kali event. Pak Tommy juga teman-teman. Satu dengan Ernest Prakasa, kemudian nanti dengan Hendy Setiono, kemudian nanti kita lagi cari waktu bicara tentang sosiopreneur dengan Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian syukur beliau bersedia untuk berbagi. Kemudian nanti dengan beberapa trainer-trainer yang lain juga yang powerful. Dan Anda bisa dapat informasi kalau Anda follow Instagram saya. Dan kita prioritas yang follower saya karena kan rata-rata terbatas nih slot di Zoom. Nah, apalagi yang Pak Tom yang kita bahas nih Pak Tom?
Ya, dan pastikan teman-teman, kalau Anda tadi tidak keburu catat, Anda bisa cek Instagram story saya. Barusan saya juga upload, saya upload begini, kondisi sekarang Ya. bukannya lagi Hmm, kita untuk jumawa atas kemampuan kita lagi, oke? Tapi justru kita harus belajar untuk empati, kita bantu teman-teman kita. Saat kita bantu orang lain, bisa jadi itu adalah cara diri kita membantu diri kita di masa mendatang. Ya, hanya dengan betul. kita mempromosikan teman kita, yakin akan tiba waktunya nanti Anda juga dipromosi sama Tuhan. Tapi itu urusan Tuhan caranya dia. Ya, Tapi betul. tugas kita adalah kita bantu teman kita, lakukan Ya. kebaikan. Nah, jadi Anda bisa cek kalau buat tadi yang nggak keburu catat, Anda bisa cek Instagram story saya. Ada satu kesempatan buat saya luar biasa ya. Saya waktu ketemu Ernest kira-kira 2 tahun yang lalu, bro, di Oke, acaranya oke. Bro Riko Tampenawas. Hmm, 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 Ya, hmm. memang humble sekali dan buat saya itu sosok anak muda yang luar biasa karena kebayang nggak dia bikin skrip, kemudian dia punya film itu boleh dibilang memecahkan rekor daripada Iya, iya, betul. sutradara yang sudah ada ya. Ya, Gitu. sudah Padahal dia lama. nulis, Jadi, iya, iya, setuju. Jadi, betul yang kata Pak Tommy tadi, atau Bro Tommy, bahwa kreativitas ada hal yang paling penting. Nah, saya kan kemarin sempat ke Amerika, Bro, untuk oke, belajar beberapa hal. Lalu yang menarik tuh begini, ada 4C yang diwajibkan oleh pemerintah atau Departemen Pendidikan Amerika untuk digalakan, bahkan dibuat di sekolah-sekolah. Ini 4C ini. C yang pertama adalah creative thinking. Nah, kenapa? Karena tadi Anda bayangkan, industri kreatif industri ini, uang berputar di sana adalah 1.000 triliun. Bayangkan, 1.000 triliun uang berputar di kreatif industri. Nah, termasuk kan Anda melihat sekarang kan begitu menjamurnya coffee shop itu kayak kreatif industri di sana. Para YouTubers Anda bisa lihat kan, mungkin anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa, jadi YouTubers. Kreatif industri. C yang pertama adalah creative thinking. Nah, namun kalau Anda susah, Anda nggak tahu caranya juga susah. Lalu yang kedua, kita bicara tentang yang namanya communication skill. Jadi teman-teman, Anda harus melatih kemampuan Anda berkomunikasi. Kemampuan Anda untuk komunikasi kan dibagi dua yang besar nih Pak Tommy. Nah, yang yes, pertama kita bicara tentang intrapersonal. Jadi ngomong ke diri sendiri. Intrapersonal ini adalah salah satu jenis komunikasi yang sangat penting. Kenapa? Ketika apa yang Anda katakan, itu Anda dengarkan. Ingat, iman datang dari pendengaran, kata saya tadi kan. Kemudian yang kedua, kata-kata adalah doa. Jadi Anda membangun file Anda membangun program Anda lewat perkataan yang Anda ucapkan untuk diri Anda sendiri. Jadi intrapersonal namanya. Nah, kemudian kita bicara tentang self-suggestion, incantation, dan beberapa teori yang lain. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang interpersonal. Interpersonal itu bicara kepada orang lain. Nah, interpersonal ini dibagi dua juga, teman-teman. Yaitu kita bicara satu, one on one. One on one tuh misalnya saya dengan Pak Tommy seperti ini kan, one on one nih. Atau one to many, public speaking, one to many kan, di depan panggung presentasi. Ini dua hal yang berbeda. Orang bisa jago one on one, namun dia susah untuk one to many. Sebaliknya, orang bisa jago one to many, susah untuk one on one. Nah, saya lagi menyelesaikan satu buku, judulnya adalah Communication Mastery. Jadi saya melakukan riset ini sudah hampir 2 tahun riset tentang itu. Dan saya suka membuat simplifikasi. Jadi kemudahan-kemudahan dalam banyak hal. Jadi menurut saya komunikasi one on one cuma dibagi 3 atau 3M. M yang pertama adalah mengerti orang lain. Anda harus mengerti kawan bicara Anda. Kemudian M yang kedua adalah pintar mengirimkan pesan. Kalau M yang ketiga adalah menerima umpan balik. Nah, 3 hal ini yang menjadi dasar untuk berkomunikasi one on one. Jadi C yang pertama adalah kreatif, communication. Nah, yang ketiga nih, kolaborasi. Jadi saat ini kita bicara tentang berkolaborasi. Berkolaborasi artinya Anda bersama dengan orang lain untuk membesar bersama. Jadi kan tim, singkatan dari together, everyone achieve more. Jadi ketika suatu tim ini terbentuk, maka seharusnya jangan cuman ketambahan 2 atau 3, namun pelipat gandaan yang terjadi. Nah, kemudian yang berikut adalah critical thinking, C yang keempat. Jadi 4C ini yang membantu teman-teman untuk akhirnya bisa bersaing di abad ke-21 ini. Nah, caranya gimana? Nggak lepas dari belajar, Pak Tommy, Bro Tommy juga teman-teman. betul. Belajar. Tanpa belajar ya kita tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal. Ingat, tahu dan mau tadi. Anda atau mau dan tahu, Anda mau dan Anda harus tahu. Yes, Itu betul, poin bro. saya, Dan menurut saya Bro Tom. satu hal lagi ini nih ya, malam ini ada satu hal yang mungkin kita sama-sama bisa lihat
bagaimana kalau kita itu mendukung teman kita, itu akan membuat kita bisnis maupun bicara pun lancar. Bro, mungkin teman-teman bisa lihat ya, bagaimana saya dengan Bro Ongki ini ya, kita bisa langsung interaksinya begitu bagus. Kenapa? Karena gini, kita membangun pertemanan, relationship, engagement, bahasanya hubungan yang bagus. Jadi, buat teman-teman yang bicara di depan panggung, kadang-kadang blank, ini pengalaman Kotomi bisa sharingkan adalah, coba, pastikan Anda itu jangan sampai nggak punya teman. Undang teman Anda datang, kalau awal-awal Anda mau bicara di depan panggung, taruh mereka di depan. Mereka adalah teman kamu kan, wajar dong mereka ditaruh di VIP. Lalu pada saat kamu presentasi, kamu bisa taruh setidaknya tiga temanmu. Makanya mesti punya banyak teman ya. Nah, satu di pojok kiri, satu di pojok kanan, satu di tengah. Nah, kalau kita bicara sama teman, kita pasti lebih fluently, lebih lancar semuanya. Beda dengan kita mendadak kita ketemu audiens gitu, begitu besar, wajar kita shock. Tapi buat para pemula, mau presentasi di depan grup dan sebagainya, pastikan Anda punya teman baik. Dan kapan punya teman baik? Ya, Anda sekarang waktunya nih untuk reconnect. Ini waktunya. Ya, kalau biasa kan sibuk. Reconnect, sapa. Saya kemarin sama Bronki juga, kita memang teman baik, tapi kan kesibukan membuat kita banyak hal yang jarang ketemu ya. Padahal sekali ketemu sih luar biasa ya, dahsyat banget. Terakhir kita ketemu waktu itu di tempatnya Pak Matius ya, undangan makan. Betul, ada seminar properti. Ya, ada seminar, seminar properti. Dan itu nggak tahu udah berapa lama tuh, 2-3 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya, tapi kemarin kita syuting tentang burung walet. Ya. Kita syuting tentang burung walet. Oh iya, waktu itu lagi heboh tentang penjual luda. Saya katakan bahwa ludahnya Bronki itu ludahnya burung walet, jadi nggak ada masalah. Tetap perlu makan. Jadi kalau kita membangun satu hubungan, ada waktunya nanti kita reconnecting gitu loh. Jadi ini sekarang teman-teman boleh coba punya teman lama, get di WhatsApp, di kontak lagi, diajak ngobrol. Siapa tahu ada peluang-peluang baru. Dan tadi bicara tentang peluang baru tadi, Bronki ada sampaikan. Tolong kalian jawab dulu dengan kata mau, lalu baru cari tahu. Jadi jangan udah dikasih peluang, bilangnya banyak argumen. Jangan. Ini bukan momennya udah. Ditawarkan misalnya, lu mau nggak bantu gua ini? Oke, jalan dulu aja. Selama itu rezeki halal, jalan dulu. Mengenai lu. Tapi kan gua nggak tahu. Gua kan nggak tahu ini tuh. Semua itu bisa dipelajari. Semua nanti bisa cari tahu. Tanya Mbak Google gitu. Tanya Mbak Google. Ya, ini malam ini hal-hal praktis, menarik. Sharing 2 teman, kita berkolaborasi, bagaimana kita bisa saling membangun, dan yang dimentionkan tadi juga ada Pak Ustadz Yusuf Mansur juga kemarin barusan kontak-kontakan Zoom dengan saya. Jadi, saya pikir gini, sebuah kolaborasi indah akan mengatasi corona. Dan ini memang momennya sudah, ini sudah momennya. Tidak bisa sendirian. Kita bisa melejit dan pelipat gandaan itu adalah ketika kita berjalan bersama-sama. Iya, setuju. Dan kabar baiknya adalah di hari Kamis nanti Kotomi hadir juga di dalam Zoom-nya Bronki. Jadi, yuk teman-teman yang sudah ada di WNM Mindset, selama ini kan Anda sering datang kopdar. Nah, yuk kopdar bersama-sama kita ke tempatnya Mr. Ongki Hojanto. Di situ kita bisa belajar dari beliau dan juga dari Ernest. Tersisa waktu kurang lebih 9 menit, bro. Ada pertanyaan. Nah, ini mungkin ada beberapa teman tak lihat tadi nanya-nanya. Bro Tom, ada yang nanya-nanya. Kita mulai jawab ya, kita mulai jawab. Ayo. Jawab pertanyaan, ayo. Ayo, saya bantu ya. Ayo, silakan teman-teman. Kalau yang mau nanya sekarang, boleh. Sesi 10 menit terakhir kita pakai untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Joe Vitale di buku Hypnotic Writing. Oke. Jangan lupa nih, tadi kayaknya mantep banget. Banyak banget wanita yang di sini bilang, pria janji buat halu. Wah, malam ini. Wah, ini sekedar jembatan keledai gitu ya. Jadi jangan melakukan generalisasi. Wah, ini celaka nih, kata Pak Ongki. Wah, Tapi nggak apa-apa bro. Selama itu tujuannya positif. Jadi gini, yuk sama-sama ya teman-teman. Kita malam ini yang sudah mendengarkan sharing positif dari Bro Ongki, malam ini buat Anda yang merasa tercerahkan, boleh yuk kita bikin hashtag, ya kan? Pria janji buat halu. Lalu di @Ongki Hojanto @Tommy Wong, ya. Nanti teman-teman yang tag seperti ini,
kita pasti, saya bersama Bro Ongki akan pikirkan ada sesi berikutnya khusus buat kalian, di mana nanti kita akan sharingkan tips-tips untuk pengembangan bisnis Anda. Jadi bikin grup ya, Haluners, Iya. Haluners. Ya, Halu Ners. Bagaimana Halu itu bisa membuat sukses ya? Pria janji buat Halu. Hashtagnya tuh. Nah, Tapi harus ingat Ongki tuh, Hojanto. problem, janji, kemudian yang berikut Ya. adalah apa ya? Buat. Problem, janji, yang berikut adalah buat. bukti, Ya. bukti. Lalu yang berikut harga. Ya, Ini harga. untuk konsep online, skrip jualan online lah. Ya, sangat mudah Ya, kemudian dan sangat powerful. sekali lagi, menurut saya sih. Anda yang mau tanya-tanya tentang daftar, bukan tanya-tanya kan seminar gratis, tapi Anda harus daftar loh. 0811 344 0909. Sekali lagi 0811 344 0909. Yang terakhir 0811 344 0909. Tadi ada pertanyaan tadi, Bro Tom? Ya, nih. Tuh, Kang Asep Surabaya, pria janji buat Halu. Ya, kita pakai hashtag ini ya, @Ongki-Hojanto. Randika Wirajaya, Pak mau nanya, bagaimana cara mengubah diri dari seorang introvert menjadi ekstrovert? Oke, ini pertanyaan bagus. Yang tepat sebetulnya bukan mengubah diri, memberdayakan diri. Jadi apapun yang sudah jadi ketika kita lahir, maka ada program dasar yang kita nggak bisa rubah. Saya adalah orang introvert. Jadi saya mengetahui itu perubahan terjadi kan karena satu tahu, sadar. Yang kedua kan mau. Oh saya introvert nih, tapi saya kepengen jadi seorang public speaker. Gimana caranya? Tentu belajar. Jadi ingat, Andika, Anda dan saya tidak bisa melakukan perubahan. Yang ada adalah, bukan tidak bisa melakukan perubahan, yang ada adalah kita melakukan peningkatan diri. Jadi tadi, introvert jadi extrovert namanya belajar. Pak, tapi kan saya susah. Betul sekali ketika, gampangnya begini, apa perbedaan dasar kalau ada hobi sepak bola kan? Apa perbedaan dasar antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi? Satu lahir dengan banyak talenta, satu lahir atau tercipta karena banyak latihan. Jadi betul kalau Anda sudah memang ekstrovert, Anda ngomong tentu lebih mudah dibanding orang introvert. Namun orang introvert yang terus berlatih akan mengalahkan orang ekstrovert yang tidak pernah mengembangkan diri. Jadi yang paling penting bagi teman-teman adalah latihan. Jadi mau dulu, cari gurunya, kemudian latihan. Ya, jadi poinnya seperti itu. Jadi lupakanlah Pak saya ini kan introvert nggak bisa ngomong. Belief kembali lagi kan? Tadi belief. Ada lagi yang mau nanya? Iya, kalau dari dikotomi adalah what's wrong with introvert? Tidak ada problem. Iya. Ya kan? No problem gitu. Iya. Kalau dia jadi ekstrovert tapi dia tidak memberi manfaat bagi orang lain, I think itu sia-sia. Setuju. Mendingan jadi Setuju. seorang introvert tapi dia punya nilai kebaikan di mata teman. Good. Dan semua hal akan ibaratnya kita hukum tabur tuai. Kita tabur baik pasti tuai. Iya. Dan ini Iya, corona iya. adalah momennya di mana kita Indonesia ya. Betul. Tadi Bro Ongki ada bilang tentang bagaimana Kristen berdoa, Muslim juga beribadah. Nah, ini sebenarnya momennya apa? Gunakan untuk kita saling silaturahmi. Nih, bayangin tuh. Silaturahmi ada salah satu mentor hebat masuk, Nah, Roy Sakti. pembicara top kita nih. Nah, ini teman-teman kalau Anda, ini kan sekarang lagi punya tantangan. Nah, kemarin tuh saya juga konsultasi ke Bro Roy Sakti. Bro, Sama. saya ada Saya utang juga. nih, gimana? Nah, kita harus tanya ke ahlinya, betul. Iya, Karena kita kita juga butuh ngaku second jujur. opinion. Kita jujur, Iya, kita kita butuh jujur. second opinion. Jadi saya tanya, Bro, ini saya ada utang sekian. Menurut lu gimana? Nah, kita harus memastikan karena di tengah situasi saat ini Anda tidak mungkin salah melangkah. Jadi kalau di situasi normal ya kita salah melangkah is okay. Nah, tapi di situasi saat ini Anda harus bertanya pada ahlinya. Nah, beliau adalah pakar kartu kredit Indonesia. Nah, teman-teman yang punya dan sharingnya juga menarik. Orang ini atau Bro Roy ini punya passion yang luar biasa. Bayangkan beliau live bisa hampir setiap hari. Sharing banyak hal tentang utang, tentang cara melunasi utang, tentang money management, tentang kartu kredit. Nah, menjadi bidang beliau. Anda bisa masuk ke Instagramnya, kemudian nonton, dapat begitu banyak manfaat. Apalagi kondisi saat ini kan, yang lagi tidak mudah. Dan dia saktinya itu karena apa coba? Dia persisten. Dan ini bukannya cuma 1 tahun, 2 tahun terakhir ya, tapi sudah kurang lebih 10 tahun ya. Nah, beliau berhasil melakukan propaganda tadi. Jadi gue ulang terus menjadi pakar Indonesia. Dan itu bukan saja
apa murid-muridnya ataupun alumnusnya yang menyatakan bahwa dia Mm-mm. sakti. Kita Ya, ya, sebagai brothernya ya, pun ya, menyatakan bahwa dia memang ya, sakti. ya, ya. Perkara Sakti. dia sakti yang bagaimana itu urusan kita lah. Ada lagi, brother, yang Iya, daya-daya kira-kira. ada sih. Ini luar biasa loh, Bro. Dari tadi melejit sampai 80, sekarang sudah 129 yang join. Nah, Yang ini kan Nah, ini beberapa ada yang teman nanya baru nih, selesai Bro. tarawih nih. Apa ya IG-nya? Nah, Oh, IG-nya Ongki Ongki Hojanto. Hojanto. Ongki Hojanto. Itu saya yang mau tanya kartu kredit jangan ke saya. Roy Sakti. Roy Sakti, Ya, kita ya. baru announce tadi kan. Ini Tiba-tiba propaganda nanya by IG. teman. Ini propaganda by teman. Ya. Nanti beliau kita tagih royalti gitu ya. Ya. Makanya kenapa harus menggunakan motonya Kotomi, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Karena testimoni yang paling jujur dipercaya orang adalah testimoni yang datang dari bukan mulutmu sendiri, Teman Anda, ya. tetapi teman Anda. Iya. Nah, ini ada nanya nih, Bro. Cara mencari investor. Gimana, Om? Gimana, Om? Wah, ini tantangan. Ini harus tanya ke kelasnya Bro Roy kali ya. Cara mencari investor, satu sebetulnya adalah Anda harus, paling gampangnya begini. Burung yang bulunya sama akan berkumpul dengan burung yang bulunya sama. Yes. Jadi kalau Anda hari ini baru nanya ke saya atau ke teman-teman, gimana cara cari investor? Berarti Anda belum jadi investor. Nah, itu tantangannya. Jadi gimana Anda bisa tahu dia investor? Ya, Anda harus jadi investor dulu, satu itu. Atau minimal Anda bergaul dengan investor. Lalu yang berikut adalah investor itu kan macam-macam nih. Nah, namun yang menjadi tantangan tuh bukan menjadi tantangan. Menjadi saran saya seperti yang Bro Tommy katakan tadi, mulailah dari hal yang kecil. Karena kalau situasi saat ini beberapa teman nanya, "Bro, ini ada menjual hotel." Nah saya ngomong ya siapa mau beli saat ini hotel gitu ya. Jadi ya tadi pria janji bikin halu tadi kan kita berhalusinasi yang besar. Bukan salah, nggak salah. Namun tadi tergantung investornya investor apa dulu nih. Kalau misalnya yang terlalu tinggi ya kondisi saat ini ya kurang realistis. Yang paling penting adalah tadi Anda mulai dengan hal-hal kecil tadi. Oke, Bro. Time break karena tersisa hanya 20 detik. Pastikan teman-teman join di Kamis nanti pukul 1 siang ya, Bro ya. Saya juga akan hadir di sana, join di sana ya. Sampai ketemu teman-teman. Thank you, brother. See you. Sehat selalu. Stay safe. Thank you.